Halo semuanya, jumpa lagi di Jumpalitan Review dan ini adalah Samsung Galaxy Watch 4 yang 44 mm. Kalau sebelumnya saya baru aja unboxing juga yang ukuran 40 mm, kali ini saya langsung upgrade ke ukuran yang 44 mm. Gimana ceritanya saya bisa langsung upgrade dan kenapa saya memutuskan untuk pindah ke yang 44 mm padahal 40 mm juga nggak jelek-jelek banget. Saya akan jelasin dan kita unboxing bareng-bareng sebentar lagi. Oke, ini paketnya baru aja nyampe hari ini, jadi kita langsung unboxing aja. Buat teman-teman yang kemarin udah sempat nonton video saya sebelumnya yang saya unboxing Samsung Galaxy Watch 4 yang 40 mm, mungkin sempat ngikutin bahwa di video itu saya nggak dapat bonus yang dijanjikan, yaitu Extreme Sport Band ya, yang dijanjikan di JDI di Lazada waktu itu sama sellernya. Kebetulan memang official store dan mereka nggak ngasih bonus sesuai dengan yang dijanjikan di lapaknya. Jadi saya komplain, singkat cerita akhirnya barangnya bisa dibalikin. Nggak tahu gimana caranya, pokoknya barangnya bisa dibalikin. Dan akhirnya ya karena barangnya udah diretur dan uangnya udah dibalikin, saya beli lagi tapi kali ini yang 40 mm karena setelah saya pakai selama beberapa hari lalu yang 40 mm itu ada beberapa kekurangan, nanti saya ceritain. Makanya saya akhirnya beli yang lebih gede, yaitu yang 44 mm, dan ini bisa dilihat di sini ya, 44 mm. Oke, kita lihat dulu boxnya seperti biasa. Di sini sih sealnya tapi kayak agak kurang sempurna gitu ya. Terus bagian sini, ini karena saya kali ini belinya nggak di official store ya, saya belinya di JDID tapi bukan official store, itu jadi marketplace lah, dari salah satu sellernya, jadi bukan dari gudang JDID langsung. Ini pertama kalinya, biasanya saya selalu dari official store, tapi karena ini harganya cukup murah dibandingin sama official store dan dapat diskon juga, jadi saya beli itu cuma 3.200.000-an. Ini harusnya Samsung Galaxy Watch 4 yang 44 mm ini 3,5 juta, 3.499, tapi ini saya dapat diskon dan harganya kebetulan lagi murah. Di sini ada keterangan seperti biasa, nomor series dan email mungkin ya, ada juga. Diimpor langsung oleh PT Samsung, berarti ini bener punya. Kita coba langsung buka aja ya ini. Oke, langsung aja saya ini deh. Pengiriman dari seller tidak resmi atau bukan dari official store itu memang lebih lama ya. Ini tuh makan waktu 3 hari, padahal biasanya sih cuma 1 hari doang, tapi ini makan waktu sampai 3 hari. Ya maklum lah, karena mereka mungkin bukan official store. Oke, ini barangnya, warnanya yang saya beli ini yang green, yang hijau, karena yang 44 mm ada 3 pilihan warnanya, ada hitam, silver, sama green. Yang warna khasnya untuk ukuran ini tuh yang green. Oke, ini ada biasa tempel-tempelan stiker. Terus kita lihat barangnya. Oke, barangnya sih harusnya sih oke sih nih. Saya nggak lihat ada cacat atau gimana. Kita seperti biasa, nih kita singkirin dulu. Kita lihat dulu apa aja yang disertakan di boxnya. Tentunya ada charger lengkap. Oke, normal ya, ininya masih pakai plastik, ada segel plastiknya, ya persis sama seperti yang saya beli kemarin. Terus harusnya di sini juga ada guide, quick start guide, panduan singkat, ada bahasa Indonesianya, jadi benar ini adalah produk Sein ya. Ada di sini ada garansi juga. Oke, isinya cuma itu. Setelah itu ada jamnya. Oke, saya nggak bisa bandingin side by side sama yang ukuran 20 mm karena kemarin barangnya udah diretur. Nanti saya bandingin aja ya, ini saat saya pakai atau sekarang ini saya bandingin sama kiri kanan sama 40 mm. Jadi kalian teman-teman bisa lihat sendiri perbandingannya seperti apa. Ininya silikon karet gitu biasa aja. Terus di sini warnanya juga hijau ya, hijau tua banget sebenarnya ini. Masuk sampai bagian sampingnya, jadi casingnya ini aluminium. Ini tombol powernya ada merahnya, ini tombol back. Untuk layarnya sih mulus. Bagian sini juga oke, aman. Sensor-sensornya nggak kelihatan ada baret atau apa ya.
Saya mastiin banget karena saya belinya bukan dari official store, jadi kita mesti hati-hati, lebih hati-hati dibanding belanja di official store mungkin yang udah pasti. Oke, sekarang kita coba nyalain aja dan coba kita pairing ya. Oke, jadi cerita sedikit kenapa akhirnya saya memutuskan untuk upgrade ke 44 mm. Sebelumnya saya memang udah beli yang 40 mm itu, tapi saya retur sebenarnya bukan karena barangnya jelek, tapi karena saya nggak dapat Extreme Sport Band yang seperti dijanjikan oleh Lazada. Dan akhirnya mereka memahami permintaan saya dan menyarankan untuk diretur aja. Dan singkat cerita, pokoknya akhirnya bisa diretur walaupun udah saya buka dan sudah saya pakai ya. Itu apresiasi juga buat Lazada yang mau nerima keluhan konsumennya. Dan akhirnya karena saya uang udah diretur, saya akhirnya beli lagi yang 44 mm. Saya nggak beli yang 40 mm lagi karena di 40 mm itu saya merasakan satu, ukurannya kayaknya terlalu kecil. Kedua, baterainya ternyata memang sangat packed banget ya. Ukurannya saya lupa berapa mAh, saya tulis di sini aja. Itu cuma bertahan 24 jam lebih kurang. Jadi saya pakai dari malam misalnya, saya cas sampai penuh, itu akan habis lagi pada malam hari, kira-kira 24 jam lah, seperti sesuai dengan di atas kertas ya. Di atas kertas itu disebutnya kira-kira 24 jam. Nah, untuk ukuran yang 44 mm ini, selain ukurannya lebih gede dan resolusinya lebih bagus, dia juga kapasitas baterainya lebih besar. Harapannya dengan baterai yang lebih besar itu daya tahannya bisa lebih lama, karena dengar-dengar di atas kertas sih ini 2-3 hari ya bertahannya, tapi nanti kita coba aja lah. Kalau yang kemarin memang bertahannya cuma 1 kali 24 jam aja kalau untuk yang Galaxy Watch 4 yang 40 mm. Secara ukuran sebenarnya menurut saya sih ini, coba kita pasang di tangan ya. Mungkin agak terlalu besar karena sebenarnya yang kemarin itu 40 mm pun di tangan saya nggak kecil-kecil banget kelihatannya. Justru saya sebenarnya ngerasanya paling pas itu yang 42 mm, tapi yang 42 mm itu adanya hanya di Galaxy Watch 4 Classic ya, yang versi lebih tingginya, versi Pro lah bisa dibilang. Dan itu harganya cukup tinggi, jauh di atas ini, 1 juta di atas ini. Jadi saya ngambil yang itu, ambilnya justru yang 44 mm, tapi yang Watch Classic biasa, Watch 4 biasa, bukan Classic. Oke, ini kita pilih bahasa dulu. Ini kita tiriskan dulu ya boxnya. Selama setting saya buka dulu aja. Untuk settingnya langsung aja ke Samsung. Ini dia langsung terdetek, saya langsung pencet connect aja. Dan kebetulan karena saya sebelumnya sudah pernah backup di Galaxy Watch saya yang sebelumnya itu yang 40 meter, saya udah backup, jadi harusnya dia ini ya, nggak perlu setting terlalu lama seperti awal dulu yang waktu di video saya yang pertama. Harusnya ini lebih cepat karena dia udah ada backupannya, jadi tinggal ngambil aja dari backupan yang ada di device sebelumnya gitu. Confirm. Oke, dia mulai untuk setup ya. Oke, sambil kita nunggu, kita bahas sedikit lagi tentang jamnya. Jadi Galaxy Watch 4 ini ada yang versi biasa, bukan klasik, non klasik lah kita sebutnya. Itu ada 2 ukuran, yang 40 mm dan yang lebih gede itu 44 mm. Ini yang versi upgrade lah dari saya yang sebelumnya, itu 40 ke 44 mm. Ini lebih gede yang pasti, dan resolusinya juga lebih gede. Ini tuh 450 kali 450, kalau yang kemarin itu cuma 396 kali 396 kalau nggak salah. Jadi selain lebih besar, resolusinya juga lebih bagus, lebih tajam. Yang kemarin aja menurut saya udah cukup bagus ya, apalagi mungkin dengan resolusi yang lebih bagus di versi 44 mm ini. Kalau yang satu lagi ada versi Watch 4 Classic, itu lebih mahal karena dia lebih pro, fitur-fiturnya, bukan fiturnya, spesifikasinya lebih bagus, baterai lebih gede, kalau nggak salah resolusi layarnya juga lebih bagus. Ukurannya ada 42 mm dan ada 46 mm. Yang 46 mm itu ada yang LTE. Dan Watch Classic itu juga dia ada rotating bezel ya. Jadi untuk mengendalikannya nggak cuma dari touch, tapi juga ada rotating bezel yang katanya sih sangat intuitif ya. Jadi enak banget dipakainya. Tapi karena emang budgetnya kita terbatas, cuman ada cukupnya untuk ini, jadi kita cukup yang Galaxy Watch 4 biasa aja. Ini warnanya hijaunya bagus ya. Hijaunya itu kayak dark green lah bisa dibilang ya, dan dia agak-agak sedikit glossy. Dan bagian samping ini juga hijaunya tuh nggak terlalu terang banget, jadi dia agak gelap. Jadi kalau misalnya mau diganti strap yang lebih gelap pun harusnya juga masuk-masuk aja. Selain itu, saya juga mau unboxing satu lagi. Jadi ini saya beli juga di JD.id, sama ya dengan ini tapi belinya di official store-nya. Jadi dari JD.id-nya langsung. Ini Extreme Sport Band yang waktu itu saya tunggu-tunggu dari pembelian di Lazada tapi nggak dikirim. Akhirnya ternyata di JD.id jual, tapi harganya cuma 50.000.
Ini sebenarnya murah banget kalau dibandingkan dengan harga aslinya. Kalau di websitenya Samsung itu hampir 500.000 ya, 499. Ini nggak tahu kenapa dijualnya cuma 10% ya, 50.000. Kalau lihat dari boxnya sih ini cukup otentik ya, kayak sepertinya sih asli gitu kalau lihat dari boxnya dan tulisan-tulisannya. Tapi nanti saya belum buka, nanti kita buka bareng-bareng. Mudah-mudahan asli, karena harusnya dari JDID official store itu jualnya bukan barang abal-abal ya, mereka semua jamin asli gitu. Jadi kita lihat aja. Next, oke, ini karena saya ada backupan, tadi saya restore dari backupan sebelumnya karena saya udah pernah setting, udah pernah punya Galaxy Watch 4 sebelumnya, jadi dia tinggal ngambil data dari yang lama aja. Oke, ini sekarang saya buka. Oke. Sebelum ke situ kita lihat lagi dalamnya ada apa. Ini ada. Oke, ini udah hampir selesai. Starting Extreme Sport Band. Jadi ini ukurannya 20 mm ya. Ini sesuai buat jam ini. Nanti kita coba pasang gimana hasilnya. Ini sepertinya sih asli ya, karena mirip banget nih sama yang keterangan-keterangannya. Ada keterangan SM-nya, ukurannya, terus ada di sini keterangan 20 mm juga. Saya yakin ini asli sih. Jadi cukup worth it lah, harganya 50.000 kalau harga aslinya. Kalau di e-commerce orang resell itu mungkin harganya 300 ribuan ya, 200 sampai 300 ribu. Mungkin itu bonus dari pre-order barangkali. Dan kita bisa dapat dengan harga cuma 50.000. Ini turnya mungkin saya udah pernah jelasin. Intinya sih untuk mengoperasikannya itu dari atas adalah untuk ini quick panel, dari bawah itu untuk aplikasi, dari kiri untuk notifikasi, dari kanan untuk widgets, atau dia menyebutnya di sini tiles. Oke, sekarang kita pakai lagi. Ukuran lingkar tangan saya itu 17 cm. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bandingin, kira-kira masih ragu beli yang 40 mm atau 44 mm seperti ini, ya bisa bisa dibandingin dengan yang saya pakai. Ini berhubung saya nggak bisa head to head sama sebelahan, jadi saya bandingin aja sama video saya yang sebelumnya. Di sebelah bisa dilihat ya, kira-kira perbandingannya sama tangan saya gimana. Ini sih masih oke kok, nggak terlalu kegedean menurut saya. Tapi memang desain dia itu ini ya, di bagian sini kalau bisa dilihat nih, kiri kanannya tuh masih ada, jadi ada rongga gitu karena emang dia lebar banget. Dan desain strapnya ini nggak terlalu lentur, dia agak keras, jadi dia nggak bisa benar-benar mencengkram. Mungkin ya nanti ganti strap yang lebih lemes kali ya. Tapi ini bagus sih warnanya, warna hijaunya saya suka banget, kelihatan oke banget lah. Terus ini mungkin sama lah ya seperti yang sebelumnya, saya udah coba beberapa sensor-sensornya, jadi di sini harusnya saya nggak usah coba lagi. Cukup harusnya itu. Nanti saya akan bandingin sama yang 40 mm. Mungkin saya akan review nanti setelah saya pakai beberapa hari atau beberapa minggu, saya bikin videonya lagi. Kali ini cuman unboxing aja sama first impression. Intinya menurut saya yang 44 mm masih cocok di tangan saya, nggak terlalu kegedean, dan harusnya ini baterainya lebih gede, jadi bisa tahan lebih lama, nggak cuma 24 jam seperti yang 40 mm. Itu aja sih pertimbangan saya kenapa ngambil ini. Lebih untuk baterainya, sama ya lebih enak dilihat aja dan lebih enak dikendalikan, karena beberapa fitur itu menurut saya kepake banget, kayak untuk balas notifikasi misalnya WhatsApp, kita mau balas langsung itu bisa banget. Jadi selain pilihan-pilihan yang ada template, kita juga masih bisa ngetik dengan numpad lah ya, numpad seperti handphone zaman dulu. Jadi menurut saya kepake banget lah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau video ini membantu buat teman-teman, jangan lupa like dan subscribe, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye!